الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang bab itsbatu ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayani haqqihi minal mahabbah wa ta'ah wa ta'zim, yaitu bab tentang penetapan kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang hak Nabi yang wajib untuk dicintai, wajib untuk ditaati, dan wajib untuk dimuliakan kedudukannya. Nah, kemudian sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa di antara makanatus sunnah, yakni kedudukan Nabi SAW yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu yang pertama al-imanu bi annahu ballaghar risalah, yaitu mengimani bahwasanya Nabi SAW sudah menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua al-imanu bi ismatihi, di antara kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah mengimani bahwa beliau itu maksum, yaitu terjaga. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, wujubu mahabbatihi, wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Yang keempat, wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi, wajibnya mentaati beliau dan wajibnya untuk komitmen dengan sunnah beliau. Nah, kita kemarin sampai pada poin yang kelima, wujubu ta'zirihi wa tauqirihi wa ta'zimihi, yaitu wajibnya memuliakan beliau, mengagungkannya, dan membesarkan beliau. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan poin yang terakhir tadi, yaitu wajibnya mengagungkan beliau. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kata Allah, dan hendaklah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan hendaklah kalian memuliakan beliau atau menghormati beliau. Firman Allah yang lain dalam surah Al-A'raf
ayat 157, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Kata Allah, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang yang memuliakan Nabi, yang menghormati Nabi, memuliakan Nabi, dan menolong Nabi SAW, dan mengikuti cahaya petunjuk yang diturunkan kepada Nabi SAW, maka mereka itulah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini beberapa dalil-dalil yang disebutkan. Kita sampai pada halaman 43. Dalil berikutnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana panggilan kalian satu sama lain di antara kalian. Kata beliau, ay la taj'alu du'a ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa du'aakum lahu ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kata beliau, jangan kalian menjadikan panggilan Rasul. Panggilan Rasul ini berarti Nabi yang manggil kita, atau kita yang manggil Nabi. Itu jangan dianggap sama seperti kalian dipanggil sama saudara kalian, atau sama seperti kalian ketika memanggil saudara kalian. Beda. Kalau Nabi SAW memanggil, wajib dipenuhi panggilannya. Bahkan meskipun ketika dalam keadaan sholat, tapi sholat sunnah. Sebagaimana kisah Abu Sa'id ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau sedang sholat, maka dipanggil oleh Nabi SAW, maka Abu Sa'id tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, dia datangi Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, apa yang mencegahmu untuk datang kepadaku? Maka kata Abu Sa'id, inni shallaitu, inni kuntu usolli. Aku tadi sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang ayat di dalam surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan penuhi panggilan Rasul apabila memanggil kalian. Maka maksudnya boleh memutus sholat ketika dipanggil oleh Nabi SAW. Selain Nabi, nggak boleh seperti itu. Kecuali ada seorang ibu. Ya, sebagaimana kisah siapa? Juraij. Kisah Juraij. Sudah berarti ya. Masa belum? Baik. Kata beliau, bal idza da'akum fa'ajibuhu wujuban. Bahkan apabila Nabi memanggil kalian, maka penuhi panggilan Nabi, dan hukumnya itu wajib memenuhi panggilan Nabi itu. Wa idza da'autumuhu fawaqqiruhu wad'uhu bima syarrafahu Allahu bihi minan nubuwati war risalah. Dan apabila kalian memanggil Nabi, itu kalau tadi dipanggil Nabi. Nah sekarang apabila kalian memanggil Nabi SAW, fawaqqiruhu, maka hendaklah kalian menghormatinya. Hendaklah kalian panggil dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengagungan kalian kepada Nabi. Panggillah dia dengan apa-apa yang Allah muliakan beliau dengannya, yaitu dengan panggilan kenabian atau panggilan kerasulan. Ka'an taqulu, sebagaimana seperti misalnya kau katakan, ya Nabiyallah, ya Rasulullah. Ya wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Firman Allah juga dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih tinggi di atas suara Nabi SAW. Dan janganlah kalian keraskan suara kalian kepada Nabi, sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian kepada yang lain di antara kalian. Maka sungguh, kata Allah, kalau tidak, amalan-amalan kalian akan hangus dan kalian tidak merasakan hal tersebut. Tapi siapa sahabat yang kena ayat ini? Gara-gara dia itu kalau ngomong memang suaranya tinggi. Bukan karena kurang ajar sama Nabi SAW, namun karena memang karakternya begitu. Thabit ibn Qais. Ya, Thabit ibn Qais. Dia sampai nggak mau keluar rumah. Gara-gara dia merasa terkena ayat ini. Namun kata Nabi SAW, beliau bukan termasuk orang yang disinggung dalam ayat ini. Bahkan beliau termasuk di antara penghuni surga. Dengan itu ditetapkan Thabit bin Qais termasuk di antara penghuni Al-Jannah. Rawal Bukhari anna Umar radhiyallahu anhu sami'a sawta rajulain fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, mendengar suara dua orang yang sangat keras suaranya. Ada dua orang yang mengeraskan suara di Masjid Nabi SAW. Faja'a faqala. Maka kemudian Umar ibn Khattab datang kepadanya dan mengatakan kepada keduanya, Atadriyani aina antuma? Kata Umar ibn Khattab, tahukah kalian ini sedang di mana sekarang? Ya, apakah kalian sadar di mana kalian sekarang ini? Tsumma qala min aina antuma? Kemudian Umar bertanya lagi, kalian ini datangnya dari mana? Qala, maka dua orang ini mengatakan, min ahli Taif. Kami ini dari penduduk kota Taif. Qal law kuntuma min ahlil Madinah la auja'tukuma darban. Oh ahli Taif, seandainya kalian berdua ini dari penduduk kota Madinah, sudah tak pukul dari tadi. Karakternya Umar, gayanya Umar seperti ini. Seandainya kalian berdua ini termasuk di antara penduduk kota Madinah, sungguh aku akan memukul kalian dengan pukulan. Ini menunjukkan bagaimana pengagungan Umar ibn Khattab kepada Nabi SAW. Wa qad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lan nasi sya'nan fi hadzal haq. Dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang paling perhatian dan paling tinggi kedudukannya dalam masalah mengagungkan Nabi. Dan itu sepakat jamaah. Kalau ditanya kaum muslimin siapa generasi yang paling mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti jawabnya sahabat. Siapa generasi yang paling mencintai Nabi SAW? Pasti sahabat. Orang siapapun, terlebih orang di zaman kita, yang mereka ngaku cinta kepada Nabi SAW dengan kecintaan yang luar biasa katanya, maka tetap kita katakan cintamu kepada Nabi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Pengagunganmu kepada Nabi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka kenapa nggak ikut sahabat? Kenapa kok ngarang-ngarang cinta kepada Nabi dengan caramu sendiri? Kenapa kok ngarang-ngarang pengagungan kepada Nabi dengan caramu sendiri? Kenapa nggak ikut para sahabat yang kita sepakat mereka adalah orang-orang yang paling mengagungkan Nabi, paling mencintai Nabi SAW? Baik. Kata beliau, lamma arsalat Quraisyun Urwata ibn Mas'udin wa jaa ila Nabi SAW. Ketika orang-orang Quraisy mengutus Urwah ibn Mas'ud. Yang Urwah bin Mas'ud ini waktu itu masih belum masuk Muslim, masih belum masuk Islam. Ya, beliau seorang sahabat Nabi SAW, Urwah ibn Mas'ud. Ini sahabat yang mirip dengan siapa kata Nabi? Nabi Isa alaihissalam. Nah, ya, sahabat yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ra'a sani'a ashabihi ma'ahu. Dan ketika diutus sama orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW, Urwah ini ngelihat bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi ketika itu. Ngelihat langsung Urwah ibn Mas'ud. Falamma raja'a, ketika balik kepada orang-orang Quraisy,
Qal, Urwah menceritakan kepada mereka. Kata Urwah, "Ai qaum, wahai kaum, wallahi, dengan sumpah demi Allah, laqad wafattu 'alal muluk, sungguh aku telah diutus untuk menemui raja-raja. Aku sudah pernah diutus untuk menemui raja-raja. Wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi, aku pernah diutus sebagai delegasi, sebagai utusan untuk menemui Kaisar, Azimur Rum, ya pembesarnya, rajanya Romawi, wa Kisra, pembesarnya Persia, wan Najashi, rajanya Al-Habasyah. Aku sudah pernah diutus kepada raja-raja itu. Wallahi, dengan sumpah lagi demi Allah, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan. Kata dia, demi Allah, sekalipun aku tidak pernah melihat ada orang-orang yang memuliakan rajanya. Ya, aku tidak pernah melihat ada orang-orang yang memuliakan rajanya sebagaimana sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Jadi para pengikut-pengikutnya atau pengikut-pengikutnya raja-raja tadi, mereka memuliakan rajanya, tapi nggak seperti sahabat Muhammad memuliakan Muhammad SAW. Kata Urwah ibn Mas'ud. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Ini jangan ditiru. Kata beliau, demi Allah, apabila Nabi SAW berdahak, ya maksudnya meludah, maka aku melihat mereka atau aku melihat dahaknya itu pasti ditampani oleh salah seorang di antara mereka. Ojo ditiru. Ya, karena ini kekhususan Nabi SAW. Beliau memang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla ada keberkahan pada diri beliau, sehingga keringat beliau, ludah beliau, ya sisa-sisa atau rambut beliau, sisa-sisa wudhu beliau, itu semua direbutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, karena memang ada keberkahan di situ. Kemudian kata beliau, fadalaka biha wajhahu wa jaladahu, kecuali pasti ludahnya diambil oleh salah seorang di antara mereka, kemudian diusapkan ke wajah-wajah mereka dan kulit-kulit mereka. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu, dan ketika Muhammad memerintahkan para sahabat, memerintahkan mereka, maka aku dapati mereka orang-orang yang bergegas, berlomba-lomba untuk melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, dan ketika Muhammad ini sedang berwudu, hampir-hampir sahabat itu seolah-olah saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sisa-sisa tetesan wudunya Nabi SAW. Ini juga jangan ditiru. Wa idza takallama khafidhu aswatahum indah, ketika Nabi SAW berbicara, kata Urwah, ketika Muhammad berbicara, maka mereka semua memelankan suaranya. Ya, mereka semua melirihkan suaranya. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'ziman lahu, dan tidak ada satupun yang mengarahkan pandangan matanya kepada Nabi SAW, tertunduk semuanya. Ya, kata Urwah, aku nggak pernah melihat ada orang-orang yang mengagungkan seseorang sebagaimana sahabat mengagungkan Nabi SAW. Ya, kisah ini sahih, ucapan ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian berkata, wa an Usamah ibni Syarik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Usamah ibn Syarik menceritakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihimut thair. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat sahabat-sahabat Nabi itu seperti seakan-akan kepalanya itu ada burungnya. Ya, seakan-akan di atas kepala mereka ada burungnya. Berarti apa? Tertunduk mereka. Karena kalau gini, ini berburung. Paham ya? Ya, seakan-akan saking tenangnya mereka, saking tertunduknya mereka, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Gerak titik sudah mie berburung. Ya, ini bagaimana
penghormatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha yadullu ala ijlalihim wa tawqirihim. Tapi di sini ada yang aneh di ucapan Usamah bin Syarik. Usamah bin Syarik ketika melihat Nabi dan para sahabat, emang dia bukan termasuk sahabat? Emang dia bukan termasuk sahabat? Kok mengatakan aku melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya? Apa berarti beliau bukan termasuk sahabat? Hah? Masih ingat tentang definisi sahabat? Kenapa? Ada 3 definisi as-sahabah. Itu definisi secara syar'i. Definisi secara syar'i adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan beliau dan mati di atas keimanannya. Nah, itu definisi secara syar'i. Kalau definisi secara lughawi, definisi secara bahasa, dan ada definisi secara uruf. Ya, definisi secara uruf. Ada yang masih ingat? Definisi secara bahasa adalah siapapun yang berada di circle-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dia mukmin ataupun dia kafir, itu disebut sahabat juga. Maka dari definisi yang kedua ini kita katakan Abu Jahal sahabat, Abu Lahab juga sahabat. Ya, orang-orang kafir Quraisy semuanya sahabat. Kenapa? Karena berada di circle Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ini khitabnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ma dhalla sahibukum, wahai orang-orang Quraisy, sahib kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud sahib kalian? Hah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun dalam ayat yang lain, ya gak? Dan sahib kalian ini wahai orang Quraisy bukanlah orang yang majnun. Allah katakan bahwa Muhammad adalah sahibnya orang-orang kafir Quraisy. Berarti ini definisi sahabat secara bahasa lughawi. Adapun secara uruf adalah man aktsaru suhbatan, yaitu seorang yang memang persahabatannya lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat persahabatannya dengan Nabi, maka dia disebut sahabat. Maka dari sini Abu Hurairah bukan sahabat jika dibandingkan dengan siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Abu Bakar. Awas, dari definisi yang ketiga ini, urf. Abu Hurairah bukan sahabat jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Hurairah tidak lebih dekat dengan Nabi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang kemudian ketika sebagian sahabat mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, para sahabat kan bingung, sopo yo? Siapa ya itu yang dapat 70.000? Apa ciri-ciri mereka itu? Nah, sebagian sahabat mengatakan wala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin mereka itu sahabatnya Rasul. 70.000 itu mungkin adalah orang-orang yang jadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing ngomong itu sapa? Yang ngomong itu sahabat. Tapi maksud daripada mereka sahabat Rasul di sini definisi secara apa? Antum kalau teliti? Urf. Ya, definisi secara urf, yaitu mereka 70.000 ini paling yang lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih sahib dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini 3 definisi atau 3 istilah sahabat dari definisi syar'i, definisi lughawi dan urfi. Kata beliau, fahada yadullu ala ijlalihim wa tawqirihim ridwanullahi alaihim majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ini semua menunjukkan hadis tadi yang seakan-akan kepala mereka ada burungnya itu, kata beliau, itu semua menunjukkan bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, ya, memuliakan majelisnya Nabi SAW. Ketika Nabi berbicara, mereka seperti seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Kemudian kata beliau, wa ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi haqqun min huquqihi. Dan mengagungkan Nabi, amalan mengagungkan Nabi ini itu tetap ada baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi sudah wafat. Itu masih tetap menjadi hak dari hak-hak Nabi yang harus dipenuhi oleh kita. Jangan mengatakan ikutan biyen Ustaz ketika Nabi masih hidup. Saiki wis mari, sudah selesai, Nabi sudah wafat. Enggak. Itu tetap menjadi haknya Nabi. Dihormati, dimuliakan, diagungkan, tetap ada sampai sekarang meskipun Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibadatun minal ibadat. Mengagungkan Nabi itu termasuk bentuk ibadah. Ya, bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya artinya fa'iluhu yuthabu. Orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bentuk ibadah. Wa ma'lumun annal ibadata la tasih illa bi syartain. Dan sudah kita ketahui namanya ibadah itu tidak akan sah dikatakan ibadah kecuali terpenuhi dua syarat. Al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ingat, ini giringnya beliau kemana ini nanti diperhatikan di sini. Falaisa li ahadin an yata'abbadallaha bi'ibadati ta'zim ala wajhin lam yarid fi syara'. Maka kalau namanya mengagungkan Nabi itu ibadah, dan namanya ibadah itu tidak sah kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah, maka kesimpulannya kata beliau, tidak boleh bagi seseorang yang menjalankan suatu ibadah kepada Allah, yakni ibadah menta'zim, mengagungkan Rasul, nggak boleh dia mengerjakan itu dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat. Ya, niatnya mengagungkan Nabi, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW. Ya, seperti merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Apa tujuan mereka merayakan hari lahirnya Nabi SAW? Ta'zimur Rasul, mengagungkan Rasul SAW. Taib. Apakah cara seperti itu diajarkan oleh syariat? Tidak. Ya, sebagaimana metode Ahlus Sunnah ketika membantah Ahlul Bidah. Tatkala Imam Ahmad bin Hanbal berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat, pentolannya orang-orang Mu'tazilah di zaman tersebut, yang mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka didebat sama Imam Ahmad, ini Al-Quran kalamullah, apakah ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya? Al-Quran kalamullah ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya atau tidak diketahui? Maka mereka menjawab, diketahui. Sama seperti ini. Mengagungkan Nabi dengan cara merayakan hari kelahirannya, apakah itu diketahui oleh Nabi atau tidak? Nggak mungkin dong mereka menjawab enggak. Kok bisa mereka jawab enggak? Nabi nggak tahu. Loh, kok perlu tekun nih? Itu pasti nanti jawaban. Maka pasti mereka akan mengatakan, iya, Nabi tahu. Kemudian yang kedua, hal da'a ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mengerjakannya? Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak manusia untuk mengerjakannya? Nabi tahu. Tapi apakah diajarkan oleh Nabi atau tidak diajarkan oleh Nabi? Kalau mereka mengatakan tidak, Nabi tidak mengajarkannya, maka berarti ini tuduhan keji kepada Nabi. Ada ilmu yang Nabi ketahui itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tapi ternyata disembunyikan sendiri sama beliau, nggak diajarkan. Nggak mungkin dong. Pasti mereka mengatakan diajarkan oleh Nabi SAW,
dan para sahabatnya. Nah, baru kemudian kita minta dalilnya. Yang mana? Buktinya kalau Nabi mengajarkan. Jangan langsung nembak dalil. Kalau antum langsung nembak dalil, mereka akan bawakan kepada antum ribuan dalil untuk mendukung kebid'ahannya itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kau atau tidaklah kami mengutusmu, Allah mengutusmu wahai Muhammad, kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Tuh, Nabi itu rahmat. Iya, terus kenapa? Iya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, hendaklah kalian bergembira dengan itu. Tuh, ini kita bergembira dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Tuh dalilnya. Antum kalau nembak mana dalilnya langsung, mereka akan bawakan ribuan dalil. Tapi kalau antum ikuti alurnya tadi, wes nggak bisa mereka. Ya nggak bisa mereka. Kecuali pasti akan keluar dari mulut mereka caci makian, memang dasar Wahabi. Itu terakhirnya mesti gitu. Dasar Wahabi. Dan kita lanjutkan kata beliau, wa innama nubbiha ala hadza. Dan kami ingatkan tentang hal ini, kata beliau, kami maksudnya kalau mau mengagungkan Nabi harus dengan cara-cara yang diajarkan Nabi. Jangan bikin cara-cara sendiri untuk mengagungkan Nabi. Ya, kita ingatkan ini. 5 ahdatsahu ba'dun nas fi hadzal janib. Karena ada sebagian orang yang mengarang-arang cara mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahta da'wa ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan klaim apa yang mereka lakukan itu adalah pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengingkarinya, maka mereka mengatakan, "Oh, kalian ini memang tidak mengagungkan Nabi." Langsung dicap gitu. Nah, ketika kita mengingkari cara mereka ketika mengagungkan Nabi, maka kita pun langsung dicap orang-orang yang tidak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bersolawat dengan solawat-solawat yang bid'ah, bahkan menjurus kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingkari solawat tersebut. Maka apa kata mereka? Dasar kalian adalah kaum yang anti solawat. Nah, kalian adalah orang-orang yang anti solawat. Nah, gimana gak anti solawat? Allah Azza wa Jalla memerintahkan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan ini kata para ulama, Allah ketika memerintahkan suatu perintah kepada hamba-hambanya, Allah nggak pernah mengerjakan perintahnya itu. Coba antum cek ketika Allah perintahkan salat, wa aqimus shalah. Apakah Allah melaksanakan salat? Allah salat nggak? Bahaya. Ketika Allah memerintahkan zakat, apakah Allah mengeluarkan zakat? Enggak. Perintah apapun yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, Allah tidak mengerjakannya. Kecuali as-salatu ala nabi. Kecuali salawat kepada Nabi SAW, Allah mengerjakannya. Bahkan Allah awali dulu sebelum perintahkan kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Ya. Nah, karena ada sebagian orang yang mengklaim mentakzim, melakukan takzim, mengagungkan Nabi SAW, mimma laisa lahu aslun fid din, dengan apa-apa yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Wa ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi yakunu bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau itu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan anggota badan. Ya, mengagungkan Nabi dengan 3 cara ini. Rinciannya kata beliau, amma ta'zimuhu bil qalbi, adapun mengagungkan Nabi dengan hati, fa'tiqadun annahu abdullahi wa rasuluh.
yaitu meyakini bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Itu harus ada akidah seperti itu dalam diri. Jangan cuma satu tok. Nabi itu Rasulullah. Wes, selesai. Enggak. Karena Nabi juga Abdullah, hamba Allah juga. Sebagaimana Allah sering menyebut Nabi dengan kalimat hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyebut Nabi dengan abduhu, hambanya. Ya, maka Nabi adalah hamba sekaligus Rasul. Kalau antum hilangi satu, bisa jadi antum terjerumus dalam kesesatannya orang Nasara atau terjerumus dalam kesesatannya orang Yahudi. Ketika antum menghilangkan status Nabi sebagai Abdullah, Nabi seorang Rasul, maka antum terjerumus seperti orang-orang Nasara berlebihan dalam mengagungkan Nabi Isa alaihi salam. La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ketika antum menghilangkan status Nabi sebagai Rasul dan Nabi itu hanya seorang hamba saja, maka antum akan jatuh dalam kesesatannya orang-orang Al-Yahud yang mereka kurang ajar kepada para Nabi dan Rasul, bahkan membunuh para Nabi dan Rasul. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Sungguh kami akan balas perbuatan mereka yang telah membunuh para nabi tanpa hak. Karena mereka menganggap Nabi itu manusia biasa. Abdullah sama seperti kita juga Abdullah. Maka kita meyakini Nabi itu Abdullah wa Rasuluh. Kemudian juga mengagungkan Nabi dengan hati. Wa taqdimu mahabbatihi ala kulli ahad. Mendahulukan kecintaan kepada beliau di atas semua manusia. Di atas kecintaan kita kepada semua manusia. Ini sudah kita bahas pada poin sebelumnya. Wal iktharu min dzikrihi. Memperbanyak hati kita untuk mengingat Nabi SAW. Wastish'aru haibatihi. Dan merasakan kewibawaan Nabi. Mengakui kehebatan Nabi, kewibawaan Nabi. Ya, apa ya? Maksudnya itu kagum kepada Nabi SAW. Itu harus ada perasaan seperti itu dalam diri kita, yang menancapkan kekaguman kepada Nabi SAW. Ketika kita membaca sirah beliau, ketika kita membaca syama'il, ya ciri-ciri fisik ataupun sifat-sifat Nabi SAW, ada muncul perasaan dalam hati kita kagum, ya kagum kepada Nabi SAW. Wa jalalati qadrihi wa mahasinihi wa makanatihi. Dan ada perasaan di dalam diri kita mengakui kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, ya, mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi SAW. Tapi itu mengagungkan Nabi dengan hati. Adapun mengagungkan Nabi, amma ta'zimuhu bil lisan, mengagungkan Nabi dengan lisan, fa bitsana'i alaihi bima huwa ahluhu min ghairi ghuluwin wala taqsir, yaitu dengan cara memuji, memberikan puji-pujian kepada Nabi SAW yang pantas bagi Nabi. Ya, pujian-pujian yang memang cocok, layak bagi Nabi SAW, yang memang Nabi layak untuk mendapatkan puji-pujian tersebut. Yaitu apa? Tidak ghulu dan juga tidak meremehkan, tidak berlebih-lebihan, ekstrim dalam memuji Nabi, tapi juga tidak direndahkan, ya tidak pelit, ya dikurangi hak Nabi SAW. Dudukkan Nabi pada tempatnya, ya tidak ghulu sebagaimana sebagian ahli bidah ghulu dalam memuji Nabi SAW. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tiada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu.
Syirik kepada Allah, ini bukan malah muji Nabi, kurang ajar kepada Nabi SAW. Ya, tidak ghulu kepada Nabi. Atau memuji Nabi, tapi tadi dengan panggilan-panggilan yang memang nggak layak Nabi SAW menyandang panggilan-panggilan tersebut. Langsung misalnya, ya Muhammad, yang memuji Nabi dengan langsung memanggil namanya. Ya, tidak dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, atau mungkin dengan gelar-gelar yang memang nggak pantas disandang oleh Nabi SAW. Nah, wa nashri sunnatihi, demikian juga mengagungkan Nabi dengan lisan adalah dengan menyebarkan sunnahnya. Sunnah di sini artinya adalah ajaran-ajaran beliau. Ya, sunnah bukan hanya berarti jenggot, ya cingkrang, ya pakai siwak katanya. Enggak, ya itu sunnah. Tapi lebih daripada itu, sunnah beliau adalah ajaran-ajaran beliau, terutama dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, disebarkan sunnahnya. Wassalatu wassalam alaihi, bersolawat, mengucapkan salam kepada beliau. Wa bi khasatin inda dzikrihi, terlebih lagi ketika disebutkan nama Nabi SAW. Ya, sebagaimana hadis yang sering dibawakan ketika bulan Ramadan, Nabi naik ke anak tangga, ya 3 anak tangganya, kemudian Nabi mengucapkan amin, dan Jibril tatkala itu berdoa. Salah satu doanya adalah raghima anfum ri'in alladzi dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Sungguh semoga kecelakaan bagi seseorang yang ketika namamu disebut wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Ya, Nabi mengucapkan amin, semoga celaka orang tersebut. Wa amma ta'dhimuhu bil jawarih, adapun mengagungkan Nabi dengan anggota badan adalah fabil amali bi syari'atihi wa ta'assi bi sunnatihi, yaitu dengan mengamalkan, melakukan amalan-amalan dengan syariat Nabi SAW. Artinya beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau, tidak menggunakan syariat lain selain beliau. Sebagaimana kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan nanti disebutkan di paragraf setelahnya, wa alla yu'badallah illa bima syara', yaitu tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bentuk pengagungan Nabi dengan amalan anggota badan. Kemudian wa ta'assi bi sunnatihi, dan bersuri tauladan kepada beliau dengan sunnah-sunnah beliau. Mencontoh, ya, menjadikan beliau sebagai figur teladan. Wal akhdhi bi adabihi, mengambil adab-adab, akhlak-akhlak dari beliau. Wa nusrati sunnatihi, dan menolong sunnah beliau. Yang menolong sunnah, yakni ajaran-ajaran beliau. Wa difa'i anha, dan membela sunnah Nabi SAW. Nih, dengan cara apa kita membela sunnah Nabi? Dengan membantah bid'ah. Kalau kita mentolerir bid'ah, kita nggak dikatakan menjaga sunnah, jamaah. Namanya penjagaan terhadap sunnah adalah yaitu dengan mengusir bid'ah. Sebagaimana antum dikatakan menjaga sawah adalah dengan cara mengusir hama. Ya, antum menjaga sunnah adalah dengan cara antum tolak bid'ah-bid'ah itu. Ojo malah dipiara. Ya, sebagian orang dipelihara dengan alasan ukhuwah, ya, persatuan, persaudaraan, dipiara bid'ah ini. Tapi ternyata di luar itu dia mengatakan kita menjaga sunnah, kita menjaga sunnah. Loh, perbuatanmu sama ucapanmu nggak nyambung. Ya, lisanmu mengatakan kita menjaga sunnah, tapi ternyata bid'ah kau pelihara. Harusnya kalau kau jujur, sunnah itu dijaga, konsekuensinya kau tolak bid'ah itu. Kau bantah syubhatnya ahli bid'ah tersebut. Itu konsekuensinya ad-difa' anis sunnah, menjaga sunnah Nabi SAW. Wabil jumlah fatta'dhimun nafi' huwa, maka kesimpulannya pengagungan kepada Nabi yang bermanfaat adalah, ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya. Ada yang tahu? Atau belum saya bacakan sih? Kata beliau, tasdiquhu fima akhbar,
membenarkan beliau dari apa-apa yang beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati beliau apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tarki ma naha anhu wa zajar, wa tarku ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Ucapan siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, di antara bentuk syahadah Muhammadun Rasulullah, konsekuensi dari syahadah Muhammadun Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau itu sahih dari Nabi SAW harus dibenarkan. Nggak boleh dipertentangkan dengan akal, dengan sains, enggak. Ya, tapi mengedepankan apa yang beliau sampaikan. Ya, sama seperti misalnya kasus kemarin, mana yang lebih dikedepankan antara sabda Nabi SAW atau sains? Terjadi gerhana matahari di akhir bulan Ramadan yang menunjukkan bahwasanya sains membuktikan terjadinya gerhana ini adalah tanda masuknya awal bulan. Ya, tanda masuknya awal bulan. Nah, ternyata Nabi SAW memerintahkan untuk ru'yah, tetap untuk melihat hilal. Dan hilal hanya terlihat ketika matahari terbenam. Bukan siang-siang ngelihat hilal, nggak ada. Orang balul ketika ngelihat hilal siang-siang. Hilal baru dilihat ketika matahari tenggelam. Ternyata nggak nampak. Maka apakah yang lebih dikedepankan? Apa yang lebih dikedepankan? Sains yang mengatakan bahwa gerhana menjadi tanda awal masuknya bulan, atau sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa masuknya awal bulan harus dengan melihat hilal setelah terbenamnya matahari? Mana yang lebih didahulukan? Sains atau dalil? Ad-dalil. Ya, tetap harus dalil yang lebih didahulukan daripada sains. Ya, jamaah, sains itu penemuannya siapa sih? Manusia, makhluk. Bisa berubah-berubah nggak sains itu antara satu zaman dengan zaman yang lain? Berapa banyak sains seperti itu? Berubah-ubah dari satu zaman ke zaman yang lain, berubah lagi sainsnya, berubah lagi. Artinya sesuatu yang tidak qat'i, nggak pasti. Kenapa yang ini lebih dipegang, sedangkan sabda Nabi SAW adalah wahyu, informasi yang datang dari Allah Azza wa Jalla? Kenapa kok ragu? Kok lebih percaya dengan sains daripada wahyu? Maka Ahlus Sunnah enggak, harus lebih mengedepankan dalil daripada sains. Ya, apa yang dilihat, apa yang kita dengar, nah itu terkadang enggak sesuai dengan realita. Beda dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan, itu pasti sesuai dengan realita. Ya. Maka membenarkan apapun yang diucapkan oleh beliau tidak boleh dipertentangkan dengan akal. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati beliau apa-apa yang beliau perintahkan. Ada perintah yang wajib dan ada perintah yang mandub atau sunnah. Dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Ada yang makruh dan ada yang haram. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Berarti kalau di luar syariat Nabi, itu bukan dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini berikutnya ada ucapan yang panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.